Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah ia menjaga hubungan baik silaturahim dengan kerabat-kerabatnya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik atau diam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Wa fi silatir rahim asyru khisalin mahmudatin. Syekh Sulaiman Al-Bujairimi di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi menerangkan dalam silaturahim terdapat 10 hal yang terpuji. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah. Kenapa? Karena silaturahim adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan silaturahim yang kedua adalah membuat bahagia kerabat atau yang disebut idkhalus surur. Wa qad warada fil khabar inna afdhalal a'mal idkhalus sururi 'alal mu'min. Telah disebut dalam sebuah hadis, salah satu amal paling utama adalah idkhalus surur atau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Keutamaan silaturahim yang ketiga, membuat bahagia malaikat, karena para malaikat Allah senang kepada silaturahim. Keutamaan silaturahim yang keempat adalah melahirkan memori atau ingatan yang positif dari orang yang beriman terhadap mereka yang menjaga silaturahim. Manfaat atau keutamaan silaturahim yang kelima adalah membuat hati dan pikiran iblis, menghancurkan pikiran iblis, karena mereka iblis menghendaki semangat persaudaraan manusia pecah. Keutamaan silaturahim yang keenam adalah menambah berkah umur. Yang ketujuh, menambah keberkahan rizki. Yang kedelapan, membuat bahagia ayah dan kakek yang sudah tiada, yang sudah wafat, karena mereka senang kalau keturunannya menjaga hubungan kekerabatan. Yang kesembilan, menambah muru'ah atau kehormatan, harga diri. Keutamaan silaturahim yang ke-10 adalah menambah pahala setelah mereka yang menjaga silaturahim wafat, karena kerabat-kerabat yang ditinggalkan akan menyebut kebaikan-kebaikannya selama dia hidup. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Al-Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang mendapat naungan arasy pada hari kiamat. Wasilur rahim, yang pertama orang yang menjaga silaturahim. Wa mra'atun mata zawjuha wa taraka aitaman fataqumu alaihim hatta yughniyahumullah. Yang kedua, seorang istri yang ditinggal mati suaminya, kemudian membesarkan anak-anak yatimnya sampai Allah mencukupi mereka atau sampai mereka wafat. Wa rajulun ittakhadha ta'aman wa da'a ilaihi al-yatama wal masakin.
Yang ketiga, orang yang membuat makanan, kemudian mengundang atau mengajak anak yatim dan orang miskin untuk bersama-sama makan. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Ra'aitu fil jannati kusuran." Aku melihat rumah mewah di surga, min durrin wa yakutin wa zamrudin. Dari bangunan itu, rumah mewah tersebut terbuat dari permata, dari yakut dan batu zamrud. Batinu yura batinuha min zahiriha wa zahiruha min batiniha. Dalamnya terbayang dari luar, luarnya pun terbayang dari dalam. Fakultu, maka aku bertanya, kata Rasulullah, "Ya Jibril, liman hadhil manazil?" Wahai Jibril, untuk siapa rumah itu? Qala liman wasalal arhama wa absyas salama wa atabal kalama wa at'ama at-ta'ama wa rafaqa bil aitami wa shalla bil laili wan nasu niyam. Rumah itu untuk mereka yang menjaga hubungan baik dengan kerabat, mereka yang menebar salam perdamaian, mereka yang berkata baik, mereka yang memberi makan orang lain, mereka yang ramah terhadap anak yatim, dan mereka yang salat malam di tengah orang lain tertidur, kata malaikat Jibril alaihissalam. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairini perihal keutamaan silaturahim. Wallahu a'lamu bishawab.